Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, apa kabar semua? Aku percaya bersama Yesus aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oh ya teman-teman, kalian nggak ingat ya hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu loh. Hari ini kita ibadah online. Kalian udah ready belum untuk ibadah online hari ini? Kenapa Feve? Koko baru aja sapa teman-teman untuk ready ibadah sekolah minggu. Tetapi Feve malah cemberut-cemberut gitu. Kenapa? Karena tadi malam Feve ingat Feve mimpi sama teman-teman. Aku lihat teman-teman tapi aku datangin mereka marah-marah sama aku. Kenapa? Kenapa sih Feve gak kasih tahu ke mereka dari dulu bahwa kita harus sungguh-sungguh berdoa dan belajar kepada Tuhan Yesus sama Tuhan Yesus. Mereka bilang begitu di mimpi Feve. Feve kan jadi sedih. Oh, oke. Nggak usah dipikirin lagi ya. Yang paling penting sekarang kita harus bersaksi kepada teman-teman. Seperti kita harus rajin belajar dan berdoa dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. BTW teman-teman, tema kita hari ini sama loh kayak mimpinya Feve, yaitu puasa untuk bersaksi. Oh iya, Roh Kudus ada dalam diri kita, jadi dia bisa membimbing kita untuk bersaksi loh. Oke, langsung aja kita mulai ibadah ya. Oh iya kok, kita harus ingat bahwa aturan-aturan di sekolah minggu, yaitu yang pertama, kita harus fokus beribadah dan sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, jangan sambil makan-makan, jangan sambil tidur-tiduran, dan juga jangan sambil main-main ya. Good job. Kita harus menghormati
hadirat Tuhan. Oke teman-teman, kita mau ibadah. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami masih bisa tetap beribadah ya Tuhan. Semuanya karena hanya berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa, kiranya Engkau hadir di setiap rumah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Sekarang kami sudah berdoa, kami siap untuk memuji, menyembah, dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kok aku masih bawa mainan ya? Tadi aku udah bilang gak boleh bawa mainan. Shine kids, shine brightly for God glory. Selamat beribadah Shine kids. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kasih
teman-teman, mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku
Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya, kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Juli ini dengan tema kita untuk lebih lagi berjalan bersama Roh Kudus, Allah Tritunggal yang menuntun kita semua. Nah, saya mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu semua, adik-adik semua yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini kita harus terus bergantung sama Roh Kudus, sama Tuhan untuk terus setia mengikuti Tuhan. Nah, mari angkat tangan adik-adik semua. Saya akan memberkati adik-adik semua. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu mengangkat tangan untuk memberkati semua anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan. Anak-anak dari Tuhan Yesus usia belia Tuhan Yesus sampai anak-anak remaja kami diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub terus mengalir ke atas anak-anak sekolah minggu kami. Engkau melindungi mereka, Engkau menjaga mereka, dan biarlah apa yang menjadi janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa orang tua yang takut akan Tuhan maka keturunannya akan perkasa di muka bumi ini Tuhan. Oleh karena itu anak-anak kami ini kami berkati ya Tuhan, lindungi mereka, jagain mereka Tuhan dari bahkan COVID-19 yang sedang Tuhan mengamuk di kota kami ini. Lindungi anak-anak kami, mereka semua sehat, kuat Tuhan. Dan selama masa online belajar Tuhan berikan mereka kekuatan Tuhan, kekreatifan Tuhan, sehingga mereka boleh terus ada di rumah dalam keadaan-keadaan yang susah ini Tuhan. Dalam belajar online ini kami minta Tuhan kemurahan Tuhan supaya anak-anak-Mu tidak mengalami kebosanan Tuhan. Engkau Allah yang menuntun mereka untuk terus ya Tuhan belajar Tuhan, untuk taat ya Tuhan kepada orang tua, kepada guru-guru Tuhan, dan juga Tuhan Yesus kepada Tuhan. Bapa, terima kasih sekali lagi berkati anak-anak sekolah minggu kami dalam masa-masa sulit ini. Mereka terus bertumbuh, mereka terus berkembang Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mereka berprestasi dalam sekolah mereka Tuhan. Diberkatilah semua anak sekolah minggu kami, dan biarlah mereka boleh terus belajar untuk mengenal Engkau Allah Roh Kudus, untuk hidup dan bergaul dengan Engkau Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkati anak sekolah minggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekali lagi mari minggu ini, minggu yang belajar tentang Allah Roh Kudus. Pelajari baik-baik, kenali baik-baik, dan hiduplah dengan bergaul dengan Tuhan dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, anak-anak yang saya kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah-rumah. Kakak Ida senang sekali bertemu adik-adik kembali, sekalipun melalui ibadah sekolah minggu online. Nah adik-adik, Kakak Ida mau mengajak kita semuanya berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa semuanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena kami masih hidup, sehat dan kuat, dan kami bisa memuji-muji nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami mau buka seluruh pikiran kami mau mendengarkan, dan kami mau melakukan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, urapi adik-adik, urapi Kakak Ida juga yang akan menyampaikan, supaya kami semua sama-sama pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu tolong kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dan pesan-pesan Roh Kudus hari ini kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, katakan sama-sama Kakak Ida, amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini adalah terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Nah, ini adalah cerita tentang Petrus dan Yohanes di depan Mahkamah Agung. Ya, di hadapan Mahkamah Agung. Itu adalah judul perikopnya. Sedangkan tema kita hari ini adalah kuasa untuk bersaksi. Apa tujuan cerita ini untuk adik-adik dengarkan?
Tujuan cerita ini adalah supaya adik-adik dimanapun berada memahami dan mengerti bahwa ketika kita mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membimbing kita, memberi kekuatan, keberanian kepada kita untuk bersaksi tentang nama Yesus. Karena itu, dengarkan sungguh-sungguh sehingga kita tahu apa arti daripada firman Tuhan yang kita dengarkan. Nah, adik-adik yang manis, bahwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan murid-muridnya. Tetapi ketika dia naik ke sorga, tentu Tuhan Yesus tidak pergi begitu saja. Bukankah dia berjanji untuk memberikan seorang penolong, yaitu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang menyertai para muridnya termasuk Petrus dan Yohanes. Di dalam Alkitab yang kakak mau bahas bersama adik-adik hari ini adalah bahwa bagaimana Roh Kudus memberikan keberanian dan semangat penuh kepada Petrus dan juga Yohanes di dalam memberitakan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu menyertai setiap orang yang mau dipakai oleh Roh Kudus. Maka demikian juga hidup adik-adik semuanya, kalau menerima Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus, tentu adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan seperti Petrus dan Yohanes. Satu kali Petrus pergi bersama Yohanes hendak mengajar bangsa Israel dan orang banyak ke Bait Allah. Belum sampai di sana, ternyata adik-adik mereka di sana bertemu dengan seorang yang lumpuh. Di dalam cerita Alkitab kita hari ini, orang lumpuh itu sudah lumpuh selama 40 tahun. Dan adik-adik dia di sana tiap-tiap hari mengharapkan belas kasih orang lain, mengharapkan sedekah, mengharapkan uang tentunya, ataukah emas atau perak yang diberikan oleh orang-orang yang berkunjung ke Bait Allah. Kemudian Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini menatap Petrus dan Petrus juga menatap orang lumpuh ini. Kemudian Petrus tahu bahwa dia mengharapkan sesuatu. Petrus berkata, emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang aku punya terimalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berdiri dan berjalanlah dan sembuhlah. Adik-adik, ini adalah sesuatu perkataan yang mengandung kuasa Roh Kudus yang penuh keberanian, yang merupakan kesaksian juga yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Apa yang terjadi terhadap orang lumpuh ini? Seketika itu juga kakinya menjadi kuat, kemudian dia dibantu untuk berdiri, kemudian dia belajar untuk berjalan, bahkan dia melompat-lompat. Ternyata dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. 40 tahun lumpuh, tetapi ketika mendengarkan nama Yesus dan percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati, ada kesembuhan, maka orang lumpuh itu menjadi sembuh. Wow, orang-orang banyak menyaksikan hal ini. Orang banyak mulai berkerumun dan melihat. Mereka percaya tentang nama Yesus. Kemudian mereka mulai mengajar di Bait Allah. Mereka memberitakan tentang nama Yesus. Nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mereka memberitakan nama Yesus dengan penuh keberanian. Semakin banyak orang yang percaya. Wah, banyak. Dikatakan di dalam cerita kita hari ini adalah 5.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik, ini bukan jumlah yang sedikit. Maka yang terjadi selanjutnya adalah para pemimpin-pemimpin agama yang berada yaitu di Bait Allah, para imam-imam, kemudian ada juga orang-orang Saduki.
ya, kemudian ada ahli Taurat. Mereka yang sehari-hari tentunya belajar di bait Allah, belajar tentang Tauratnya Musa. Tetapi mereka sangat keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Nah, karena mereka sangat keberatan melihat orang banyak yang sangat percaya kepada tentang nama Yesus terhadap pengajaran Petrus dan Yohanes, akhirnya para pemimpin agama ini, para imam-imam ini, orang-orang Saduki ini, mereka sehati, mereka bermufakat. Akhirnya mereka mengadakan sidang dan memanggil kedua rasul ini. Mereka akhirnya dibawa ke tempat sidang, adik-adik. Petrus dan Yohanes dibawa untuk dihakimi, supaya mereka nanti diputuskan bersalah. Tetapi waktu mereka dibawa dan ditanyain, pemimpin sidang bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dan di sana juga ada orang yang sembuh tadi. Orang yang sembuh tadi bersama dengan Petrus dan juga Yohanes. Mereka bertanya dengan berbagai pertanyaan, adik-adik. Wah, ternyata pemimpin sidang ini tidak menemukan bahwa ada kesalahan yang membuat Petrus harus dihukum, yang membuat Yohanes harus dihukum. Tidak ada sedikit pun kesalahan. Sehingga mereka dipanggil dalam sebuah ruangan. Mereka masuk, dan apa yang dilakukan oleh para pemimpin ini? Para pemimpin, para imam ini, orang-orang Saduki ini berkata kepada Petrus, kalian akan kami bebaskan, tetapi dengan syarat kalian tidak boleh mengajar lagi, kalian tidak boleh lagi memberitakan nama Yesus. Maka jawab Petrus dan Yohanes, wah, kami tidak takut kepada manusia, kami lebih takut kepada Allah, kami lebih takut kepada nama Yesus. Kami tidak bisa berhenti memberitakan nama Yesus. Kami tidak takut kepada ancaman manusia. Itu adalah sebuah keberanian yang berasal dari Roh Kudus. Itu adalah sebuah tindakan yang tepat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga adik-adik, mereka dilepaskan daripada sidang itu dan mereka dinyatakan tidak bersalah. Adik-adik, sekalipun Petrus dan Yohanes dilarang untuk mengajar, memberitakan tentang nama Yesus, para pemimpin-pemimpin yang tidak menyukai Petrus, yang tidak senang dengan nama Yesus, sekalipun mereka melarang, tetapi Petrus tetap mengobarkan api Roh Kudus di dalam penginjilan. Sehingga banyak sekali orang menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis, bahkan mereka mengikut Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah sejarah yang mengubahkan kehidupan anak-anak Tuhan pada zaman itu. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan ini, Roh Kudus yang sama, yang adik-adik percaya, Roh Kudus yang sama, yang ada di dalam hidup adik-adik semua, di dalam hidup Kakak Ida, adalah Roh Kudus yang sama yang memakai Petrus dan Yohanes memberitakan tentang nama Yesus. Maka jangan takut ketika kita harus berkata tentang nama Yesus, ketika harus mendoakan orang sakit, ketika adik-adik mungkin harus bercerita tentang Yesus kepada teman-temannya yang lain. Jangan takut untuk ditolak, jangan takut untuk disakiti. Sebab Yesus berjanji melalui Roh-Nya yang kudus bahwa Dia akan menyertai kita. Bahkan sesuai dengan firman Tuhan yang Kakak Ida tadi sebutkan, bahwa Tuhan akan menyertai kita bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Adik-adik, kita perlu dipakai Tuhan yang dimulai dari Yerusalem. Yerusalem itu artinya adalah keluarga kita, saudara-saudara kita, adik-adik. Kemudian Yudea dikatakan adalah lingkungan, lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan di mana papa-papa kita bekerja, lingkungan di mana saudara-saudara kita tinggal. Kemudian orang Samaria. Orang Samaria adalah orang-orang yang tidak mungkin kenal dengan Yesus. Ya, mereka mendengar nama Yesus tapi mereka tidak percaya. Tetap kita harus beritakan
di luar daripada lingkungan kita beritakan, bahkan dikatakan sampai ke ujung-ujung bumi, bahkan sampai kemanapun, sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan sanggup memakai anak-anak Tuhan, bahkan lewat adik-adik kecil, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Inilah pesan Roh Kudus hari-hari ini kepada kita. Jadi jangan takut, jangan gentar, sebab Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita adik-adik. Adik-adik, tahun 2021 sesuai dengan tuntunan Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi gereja kita House of Glory, dan adik-adik juga, bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Anak-anak Tuhan yang memiliki integritas adalah anak-anak Tuhan juga memiliki keberanian yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Anak-anak Tuhan yang memiliki semangat penginjilan, semangat berdoa, semangat memberitakan tentang nama Yesus. Itu adalah salah satu ciri anak Tuhan yang memiliki integritas. Kuasa yang kita gunakan adalah kuasa daripada Roh Kudus. Jadi jangan takut adik-adik. Sekalipun kita saat ini berada di tengah COVID, kita tidak keluar kemana-mana memberitakan tentang nama Yesus, karena semua harus berada di rumah, tidak boleh kemana-mana. Tetapi ingat adik-adik yang manis, bahwa dari rumah kita bisa berdoa, dari rumah kita bisa memberitakan firman Tuhan. Seperti misalnya ketika adik-adik ikut sekolah minggu, ya, kemudian adik-adik dipakai di sana menyampaikan firman Tuhan, atau di sana memuji Tuhan, dan banyak orang menyaksikan kehidupan adik-adik di dalam ibadah. Jadi ketika orang lain melihat, anak-anak orang lain melihat, wow, ternyata anak sekolah minggu House of Glory mereka ada di YouTube, ya. Apa tujuannya adik-adik? Ya, kalau kita adik-adik bisa ibadah online supaya sampai ke ujung-ujung bumi, dimanapun orang yang mau menonton, yang mau melihat kesaksian adik-adik boleh. Itu adalah contoh adik-adik yang manis. Jadi jangan berpikir, wah aku nggak bisa bu keluar rumah kepada tetanggaku memberitakan firman. Bisa dengan berdoa adik-adik, ya. Kemudian bisa melalui ketika adik-adik sungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu, kemudian adik-adik boleh bersaksi di sana. Intinya adalah ceritakanlah tentang nama Yesus ke papa mama, kepada nenek kakek kita, bahkan kepada keluarga kita yang lain ataupun famili kita. Tuhan pasti menyertai adik-adik yang manis. Nah, adik-adik yang manis, tetap andalkan Roh Kudus, tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai hidup kita, ya. Tuhan mau pakai hidup papa mama juga. Doakan papa mama supaya kita semuanya dipakai oleh Tuhan. Seperti Petrus dan Yohanes dipakai menjadi luar biasa oleh Tuhan. Sekian adik-adik cerita firman Tuhan dari Kakak Ida. Sebelum Kakak Ida menutupnya, Kakak Ida mau mengajak kita berdoa kembali. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Tuhan memberitahukan kembali kepada kami agar kami memiliki api dari Roh Kudus, kuasa dan semangat untuk tetap hidup mengandalkan Roh Kudus, untuk kami boleh Tuhan menjadi saksi Tuhan kepada siapapun Tuhan dan dimanapun kami berada, yang dimulai dari rumah kami, kepada lingkungan kami Tuhan, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, bahkan juga Tuhan sampai kepada ujung-ujung bumi. Tuhan terima kasih, Engkau juga memakai adik-adik yang ada di rumah-rumah sebagai pendoa-pendoa yang luar biasa, sebagai pemimpin-pemimpin Tuhan dalam sekolah minggu. Bahkan mereka juga adalah Tuhan mampu untuk bercerita tentang kebenaran firman Tuhan dengan cara Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua. Terima kasih, sekalipun Kakak Ida sudah selesai berbicara tentang firman Tuhan, tetapi Roh Kudus akan tetap menuntun kami semua secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Lindungi kami dan jaga kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Kakak Ida mau pamit. Sampai bertemu kembali minggu depan dalam ibadah sekolah minggu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Teman, hari ini Jeva mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, beserta keluarganya, berikan keluarganya kesehatan ya Tuhan, beserta kakak-kakak sekolah minggunya ya Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, pada saat hari ini kami masih bisa berdoa ya Tuhan. Dan kami masih bisa bersyukur ya Tuhan atas nafas yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati semua orang-orang yang ada di gereja ya Tuhan, agar tidak terpapar virus COVID-19 ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesus berkati juga untuk gereja kami dan hamba-hamba pengerja Tuhan. Urapi mereka ya Tuhan, juga untuk Bapak Gembala kami yaitu Om Erwin beserta keluarganya. Urapi mereka ya Tuhan, juga untuk pembangunan gereja kami. Selesai pada tepat waktunya, cukupkanlah dana-dananya ya Tuhan, dan bisa berkumpul bersama-sama di rumah kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami dapat beribadah lagi Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus, khususnya kota Batam ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sembuhkan virus corona dari negara kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati presiden kami dan juga wakilnya ya Tuhan Yesus. Bagi orang yang sakit COVID, kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Dan juga yang tidak sakit, kiranya Engkau lindungi agar terjauh dari virus corona ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, sekarang kita mau kasih persembahan ya. Tapi sebelum kita kasih persembahan, yuk kita doa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau kasih persembahan. Berkatilah semua teman-teman kami dan juga papa mama kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, sekarang link untuk persembahannya dikirim di bawah ini ya. Shalom adik-adik, balik lagi sama Kak Esther di Question Session. Nah, hari ini Kak Esther punya pertanyaan lagi nih buat adik-adik. Nah, dengerin ya. Pertanyaan yang pertama, apa tema firman Tuhan hari ini? A. Kuasa untuk bercerita, atau B. Kuasa untuk bersaksi. Lalu, pertanyaan yang kedua, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab apa? A. Kisah Para Rasul 4 ayat 1-22, atau B. Kisah Para Rasul 24 ayat 22. Nah, pertanyaan yang ketiga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau ... turun ke atas kamu. A. Roh api, atau B. Roh Kudus. Nah, lalu pertanyaan yang keempat, mengapa para pemimpin agama Yahudi mengadakan sidang untuk Petrus dan Yohanes? Nah, jawaban yang A, karena Petrus dan Yohanes memberitakan Injil dan banyak orang menjadi percaya dan sembuh. Atau B, karena Petrus dan Yohanes telah membuat kerusuhan. Lalu, pertanyaan yang kelima, apa yang akhirnya terjadi terhadap Petrus dan Yohanes? A. Mereka dipenjarakan, atau B. Mereka dibebaskan. Nah, adik-adik jangan lupa ya jawab pertanyaannya di kertas, ditulis, lalu dikirim di nomor di bawah ini. Kak Esther tunggu ya. Oke deh, sampai di sini dulu question session kita hari ini. Nah, ibadah kita juga udah selesai. Oh ya, Kak Esther ada pengumuman nih buat adik-adik. Jangan lupa setiap Kamis kita masih ada Zoom ya. Nah, nanti kita bakal main-main bareng lagi nih sama Kak Esther. Oh ya, jangan lupa juga baca Alkitabnya. Nanti di Zoom kita ketemu lagi deh.
Terus buat adik-adik semua yang belum join grup Shine Kids bisa hubungi nomor di bawah ini ya, biar nanti kakak-kakaknya invite ke grup. Oke deh, sampai di sini dulu. Happy Sunday. God bless you.